Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Provinsi Papua Tengah, gelar rapat koordinasi, pengisian Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pengangkatan unsur orang asli Papua OAPI, pengangkatan anggota DPRK tingkat provinsi dan DPRK tingkat kabupaten dan kota. Dihadiri asisten satu Sekda Ausilius Yu Unsur Forkopimda, serta Kepala Kesbangpol se-Papua Tengah, Ketua Poksus DPR Papua John Gobay, serta para bupati dan tamu undangan. Berlangsung hari Kamis 4 Juli 2024 bertempat di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dengan tujuan agar semua pihak dapat semakin memahami mekanisme pengangkatannya melalui unsur OAPI. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Lukas Ayomi menegaskan bahwa orang asli Papua yang berkeinginan mengikuti bursa pencalonan DPRP dan DPRK melalui jalur otonomi khusus atau pengangkatan, yaitu mereka yang tidak terlibat dalam partai politik. Kalau di partai politik namanya itu daerah pemilihan, karena itu kan pemilihan toh. Kalau ini kan diangkat, makanya disebut DAPEK, daerah pengangkatan dan alokasi kursi. Nah, alokasi kursi masing-masing kabupaten itu sudah ditetapkan, sudah ada aturannya, seperempat dari DPR yang terpilih sekarang. Makanya beda-beda antar kabupaten. Nabire ada 6 kursi, terus Deyai 5 kursi, Dogiai 6, Paniai 6, Mimika itu 9, Musintan Jaya itu 6, Puncak 6, Puncak Jaya itu 7. Nah, ini nanti dibagi oleh bupati dengan surat keputusannya yang namanya Dapeng dan alokasi kursi. Nah, kemudian setelah itu bupati juga membuat SK surat keputusan terkait dengan sekretariat panitia seleksi. Nah, sedangkan provinsi dia bertugas adalah menyurati para bupati untuk mengirimkan usulan nama untuk duduk sebagai pansel panitia seleksi, kemudian menyurati kejaksaan untuk mengirimkan usulan nama, yaitu 3x1. Jadi setiap instansi unsur-unsur sebagai panitia seleksi sudah diatur dalam PP 106 maupun dalam Pergub. Jadi kita tidak bisa keluar dari situ. Mungkin banyak masyarakat yang menginginkan juga terlibat sebagai panitia seleksi, tapi unsur-unsurnya sudah ditetapkan oleh aturan pemerintah, yaitu PP 106. Jadi pansel itu terdiri dari unsur pemerintah provinsi, kemudian unsur pemerintah kabupaten, kemudian unsur kejaksaan tinggi. Dalam hal ini nanti diwakili oleh Kejaksaan Negeri Nabire dan Kejaksaan Negeri Mimika. Nah, kemudian unsur akademisi dan unsur adat. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah kepada wartawan juga berharap kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat di kabupaten bersama pemerintah daerah melakukan musyawarah, karena ini yang menentukan bukan keputusan panselnya, tetapi masyarakat sendiri menentukan calonnya dan kemudian akan dipilih oleh pansel. Kita berharap kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di kabupaten bersama pemerintah daerah bermusyawarah. Karena ini bukan keputusan panselnya, tapi masyarakatlah yang memilih calonnya, kemudian calon itu akan dipilih oleh panitia untuk siapa yang mewakili dan siapa yang menunggu. Sebenarnya begitu saja. Jadi pansel hanya menerima nama yang sudah nanti diseleksi, siapa yang terpilih, siapa yang menunggu. Itu saja. Rapat koordinasi serta sosialisasi pengisian DPR melalui mekanisme pengangkatan unsur OAPI berjalan lancar hingga selesai. Pemerintah daerah provinsi 1 orang yang ditunjuk oleh gubernur, kejaksaan 1 orang yang ditunjuk oleh kejaksaan negeri di kabupaten, pemerintah daerah kabupaten 1 orang yang ditunjuk oleh bupati, dan keterwakilan masyarakat adat 1 orang yang ditunjuk oleh MRP berdasarkan keputusan MRP. Pansel ini dibantu oleh sekretariat pansel kabupaten, yaitu